Oke teman-teman semuanya, kemarin entry hari Jumat ya teman-teman, dan ini adalah hari Senin dan ini berhasil turun. Ini sudah 2 kali SL lebih ya teman-teman, dan di sini profit, hampir $200, 190-an dolar ya teman-teman. Oke, di sini saya praktek dengan teknik yang masih sama teman-teman, yakni mencari zona penting dan ditambah dengan konfirmasinya. Ya, dan hasilnya seperti ini. Ya kadang stop loss ya wajar, tapi kan sering kali profit, teman-teman. Buat teman-teman yang mau penghasilan tambahan, ini ada peluang untuk menjadi XM partner teman-teman. Jadi menjalankan afiliasi dari broker XM. Ini hadiahnya atau bayarannya gede sekali teman-teman, di mana teman-teman itu bisa mendapatkan komisi sampai dengan $80 per lot ya. Untuk forex, kemudian untuk kripto dan untuk logam itu sampai dengan $40 per lot. Tugasnya ngapain? Tugasnya hanya daftar, undang teman, kemudian nanti orang yang trading itu komisinya masuk ke teman-teman ya untuk split ya, bagi hasil dari split seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi penghasilan sampingan buat teman-teman semuanya. Untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, ini adalah USD CHF ya, di time frame H4. CHF itu Swiss ya. Dulu saya kira itu CHF itu Cina ya, Cina itu CNY ternyata. Aduh, oke teman-teman, ini Swiss versus Amerika. Jadi sekarang itu ada di zona supply teman-teman. Ini praktek seperti biasa ya, menggunakan teknik yang sama. Jadi cari zona-zona penting. Di sini ada banyak pair teman-teman. Ada banyak pair, kebetulan ini sudah floating profit dan saldo margin masih ada ya. Jadi saya bisa gunain entry. Oke teman-teman, ini mencari zona penting. Sekarang itu ada di zona supply. Supply itu yang ini teman-teman. Nah, ini supply. Oke. Ya, ini ya, yang ujung ini kita zoom di situ dulu ya, kita lihat ya, supply itu kayak apa. Nah, kayak gini. Yang biasanya supply itu awal mula turun, yang biasanya ada candle-candle kayak gini loh. Ini demand teman-teman. Area demand ya. Kalau yang bawah tuh demand yang bikin gerak naik kayak gitu. Yang atas ini supply. Nah, yang ini demand daerah sini tuh. Nah, ujungnya ini resisten ya. Nah, ini di zona supply, kita tarik ke sana ya. Pas di zona supply, ini seller mulai muncul signalnya. Pas ya teman-teman tarikannya ya, dari situ ke sini ya. Nah, di sini. Ini di bawah supply. Ini ada shooting star, ini hari ada GAP. Ya sebenarnya signalnya mulai dari sini sih sebenarnya. Shooting star ini mulai turun, cuman di sini ada doji-doji lagi, ada shooting star ya. Mau dianggap shooting star atau doji terserah. Yang penting pin seperti ini ya, atau hammer kebalik ya. Kemudian di sini sebelahnya dibuka turun. Ini signal sell teman-teman di time frame H4. Pas di zona supply. Nah, kebetulan kalau kita bicara masalah tren, teman-teman, ini sudah masuk di high ya. Ini sih bukan ini lagi ya, bukan ini. Intinya ini masuk di area yang cukup tinggi kalau kita bicara tren ya. Sini 1 2 ini agak break. Ini ketemunya di harga sekarang, harga ujung sekarang nih. Nah, ini masuknya beneran di ketinggian ya. Kita nanti akan nyari zona rendahnya atau low. Kalau memang masih ini ya, kalau memang masih trennya masih naik ya teman-teman, dia butuh batu loncatan lagi di sini untuk naik ke sana kayak gitu. Nah, ini dari segi tren. Jadi dari segi supply demand dia sudah masuk ya teman-teman. Dia masuk di zona supply. Kemudian dari segi tren dia masuk di high-nya ya. Kalau kita bicara tren yang ini ya. Kemudian dari segi candlestick-nya dia sudah ada signal ya. Dan ini semuanya di time frame H4 ya. Dan D1-nya itu juga mulai merah teman-teman. Jadi rumus yang terakhir kan H4 plus D1 itu nggak boleh berlawanan. Jadi teman-teman, pedoman ini hampir semuanya kepake.
Dari supply demand oke, dia zona seller, dari trennya oke, dia zona seller, dari candlestick-nya oke, dia signal sell ya. H4-nya oke, sell, D1-nya juga bearish, nggak berlawanan. Support resistance sebenarnya dia juga di zona di bawah resisten, teman-teman. Kelima-limanya sebenarnya kena pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Ya, jadi bisa diambil kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah MM dijaga. Nah, MM dijaga ini seperti biasa kita setting stop loss. Oke, stop loss-nya sementara di sini dulu ya, teman-teman ya. Nanti dirapetin deh kalau udah turun. 91413. Oke. 91413. Begitu teman-teman kurang lebih ya. Oke, karena memang sudah dikasih stop loss, ya udah kita sudah selesai ya. Tinggal menunggu hasil saja, teman-teman. Saya skip dulu ya, kebetulan ini hari Jumat, bisa jadi mungkin hari Senin atau Selasa atau minggu depan. Atau mungkin kalau kena stop loss bisa jadi hari ini juga sih. Nanti saya upload apapun hasilnya ya teman-teman, nanti saya evaluasi juga. Ini adalah hari Jumat jam 1:30 siang, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kemarin entry hari Jumat ya teman-teman, dan ini adalah hari Senin dan ini berhasil turun. Ini sudah 2 kali SL lebih ya teman-teman, dan di sini profit hampir $200, 190-an dolar ya teman-teman. Oke, di sini saya praktek dengan teknik yang masih sama teman-teman, yakni mencari zona penting dan ditambah dengan konfirmasinya. Ya, dan hasilnya seperti ini. Ya, kadang stop loss ya wajar, tapi kan sering kali profit, teman-teman. Oke, langsung saja saya simpulkan ya. Di sini zona pentingnya itu kita cari di sebelah kiri dan kebetulan memang sudah sampai. Yakni di zona supply dan di sini juga ada resisten area ya, teman-teman. Nah, kebetulan di zona supply dan resisten area itu ada signal sell, teman-teman. Gitu ceritanya. Ya, di sini mulai ada palu-palu yang terbentuk ya, bahkan sampai 3 kali dan ini mulai turun, dibuka turun saya masuk di sini. Oke, sebenarnya tuh dari sini teman-teman, ya sebenarnya dari sini, cuman kan ada GAP ya, ada GAP jadi, langsung ke bawah sini loncat dikit. Sebenarnya signalnya tuh ini, yang dari sini ini. Kalau nggak ada GAP ya, kadang ada news, kemudian ada hari libur, kayak gitu kan ada GAP teman-teman, ada loncatan, makanya ini terpisah kayak gini. Sebenarnya signal utamanya dari daerah sini, pas di zona supply. Ya, seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah H4 plus D1 gitu, di mana H4-nya ada signal, D1-nya bearish. Atau kalau tidak teman-teman, D1-nya ada signal, H4-nya juga searah. Gitu. Signalnya kadang candlestick-nya ada di H4, kadang ada di D1 nggak masalah. Yang penting H4 D1 ini searah. Itu cara saya sih. Ya kalau cara teman-teman beda ya terserah gitu. Ya enggak. Oke ya teman-teman, sekian ya sharing saya. Ini baru turun sekali ya teman-teman. Kalau turun sekali seperti ini biasanya akan ada retest. Nah, makanya di sini, mau tak close sekarang juga. Biasanya ada peluang untuk retest dulu, kalau mau turun panjang ya. Entah itu sejajar, entah itu agak turun, entah itu agak naik dikit ya. Tapi kalau naik dikit sih biasanya ngelanjutin tren, cuman biasanya kalau, retest yang turunnya dalam itu agak begini. Seringnya polanya seperti itu gitu. Maksudnya kalau turun cuma sekali langsung dalam itu jarang teman-teman, gitu. Kecuali ada news ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan sekarang langsung turun sih. Ya bebaslah market, cuman saya mengantisipasi, retest setelah ini kan baru sekali ya, retest dulu gitu. Nah ini saya mau close sekarang gitu, karena memang sudah dapat ya, sudah okelah ini profitnya. $200 ya, kurang $10. Oke ya teman-teman, sekian ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Nanti kita praktek lagi kalau ada momentum lagi. Sebenarnya teman-teman saya itu nunggu momentumnya lama ya. Cuman ya yang saya rekam itu kan pas ada momentum aja. Makanya kelihatan kalau pas buka itu ada momentum gitu. Padahal saya nunggunya lama. Contoh di USD CHF ini saya sudah lama nggak trading teman-teman. USD CHF tuh. Kalau nggak salah trading itu udah lama lah pokoknya.
ada sampai sebulanan, 2 bulanan nggak trading di sini. Dulu trading itu kayaknya di bagian bawah-bawah sini. Ini kayaknya teman-teman, daerah sini, pernah buy, habis itu saya lama nggak trading. Kenapa lama nggak trading? Ya fokus di pair lain dan nggak merhatiin juga, padahal di sini juga ada signal yang cukup bagus ini. Oke lah teman-teman ya, intinya market itu seperti itu, jadi nggak serta-merta buka dapat kayak gitu, enggak. Ya, saya buka itu bolak-balik, kadang pagi, siang, sore, terus besok balik lagi kok belum ada-ada gitu. Nah, setelah itu kalau ada baru saya ambil teman-teman, kayak gitu. Jadi bukan berarti setiap saya buka market langsung ketemu signal, enggak teman-teman. Yang saya rekam ya memang yang sudah ada signal aja gitu. Kayak GBP USD ini, oh ini praktek di video lain nanti. Oke teman-teman ya, sekian ya sharing kali ini. Kita akhiri dulu, kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.